Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhanlah senantiasa menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kami masih merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar firman-Mu menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kami juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umumnya tidak ada seorang pun yang mau menderita. Semua ingin hidup senang, tenang, bahagia, dan terbebas dari bentuk penderitaan. Tidak heran ada begitu banyak orang yang berusaha menjauhi sumber penderitaan dan berusaha mencari cara untuk selalu senang, tenang, dan bahagia. Hanya saja penderitaan di dalam kehidupan ini kadang tidak dapat dihindari. Ada berbagai sumber penderitaan dalam hidup. Ada yang menderita karena kesulitan ekonomi, karena sakit penyakit, karena keterbatasan fisik, dan juga ada yang mengalami penderitaan karena apa yang diyakini dan dipercayainya. Hal terakhir inilah yang diangkat oleh penulis surat Petrus dalam suratnya ini. Pertama-tama, Petrus menyampaikan agar setiap orang percaya tidak perlu menjadi heran karena adanya nyala api siksaan oleh karena iman kepada Kristus yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak suka dan membenci. Hal ini bukan sesuatu yang luar biasa, sebab Yesus Kristus sendiri menjalaninya. Ia dibenci dan tidak disukai, serta pada akhirnya mengalami penganiayaan dan kematian di kayu salib. Petrus sampaikan juga justru adalah sebuah kebahagiaan dan sukacita bagi orang percaya untuk dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, karena pada saat itulah kemuliaan Kristus dinyatakan melalui kehidupan orang percaya. Kebahagiaan dan sukacita orang percaya ini disebabkan satu hal utama, yaitu karena Roh Allah ada di dalam diri setiap orang percaya dan memampukan setiap orang percaya dalam beragam penderitaan oleh karena nama Kristus. Penderitaan oleh karena nama Kristus ini adalah kondisi yang seharusnya dialami oleh orang percaya, dan bukan menderita karena melakukan kejahatan dan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat orang percaya menderita oleh karena nama Kristus, maka Roh Allah memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sukacita, kemampuan bertahan, dan damai sejahtera. Roh Allah sajalah yang membuat setiap orang percaya dapat menanggung segala sesuatu penderitaan oleh karena iman kepada Kristus, bahkan dalam berbagai bentuk penderitaan lainnya. Jika kita lihat dalam ayat 16 dikatakan, supaya jangan pernah sekalipun orang percaya menjadi malu menderita karena nama Kristus. Malu sehingga kemudian dengan mudahnya meninggalkan iman percayanya kepada Kristus dan berganti iman serta keyakinan lain, termasuk dengan alasan ingin terbebas dari penderitaan,
sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Tapi Petrus menekankan justru saat orang percaya mendapatkan anugerah untuk menderita oleh karena nama Kristus, disitulah orang percaya memiliki kesempatan untuk memuliakan Allah dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan mata iman kita melihat penderitaan Kristus sebagai investasi kemuliaan kekal yang akan kita terima. Justru kita harus berbahagia ketika daging kita disakiti karena nama Kristus. Karena itulah bukti dari roh kemuliaan yang berdiam dalam hidup kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rom 8 ayat 18. Karena itu bersabarlah dalam penderitaan karena Kristus, karena pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita besar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap bersukacita ketika kami menghadapi penderitaan, dan terlebih karena nama Tuhan. Sebab kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melewatinya. Berkatilah ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati segala pekerjaan tangan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkanlah ya Tuhan. Yang memiliki pergumulan hidup, Engkaulah menopang dan menguatkan. Yang sedang dalam duka cita, Engkaulah sumber penghibur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.